واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berbahagia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di rumah Allah ini guna untuk mengkaji dan melanjutkan pembahasan kita tentang fiqhul muamalah, fiqih muamalah al-maliyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perkara-perkara jual beli hewan-hewan yang sebagian besarnya dilarang di dalam Islam dan juga diperbolehkan dengan beberapa syarat. Untuk itu, di malam yang berbahagia ini kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang asy-syartus tsani, di antara syarat-syarat yang harus ada dan dimiliki pada barang yang ingin kita jual belikan. Itu ada beberapa syarat yang telah kita ketahui. Dan sekarang syarat, di antara syarat-syarat yang harus kita ketahui ketika kita ingin menjual barang, mentransaksikan sebuah barang, bahwa barang itu alla yakun manhiyan anhu syar'an. Tidak boleh barang itu ataupun benda itu, apapun itu bentuknya, dilarang di dalam Islam untuk kita jual belikan ataupun untuk kita transaksikan. Dan di sini dibuat oleh sang muallif, yaitu pengarang kitab Fiqhul Muamalah Al-Maliyah Al-Muqaran ini, Syekh Alauddin Za'atari. Beliau memberikan beberapa contoh, dan ini tidak terbatas daripada contoh yang beliau berikan, karena apabila kita melihat nanti di buku-buku fiqih yang lebih luas seperti Al-Mughni, Al-Muhadzab dan lain sebagainya, Al-Istidhkar, buku-buku fikih yang sangat-sangat tebal pembahasannya, maka kita akan jumpai nanti lebih banyak contoh daripada yang sang muallif, pengarang buku ini, berikan di pembahasan kita kali ini. Kaum muslimin sekalian, jamaah sekalian, di sini di antara hal yang tidak boleh ada ketika kita ingin
membuat transaksi yang pertama kali disebutkan di sini, fala yan'aqid bai' sayd al-muhrim. Tidaklah boleh seseorang yang dalam keadaan berihram melakukan jual beli barang ataupun apapun itu bentuknya apabila dia terikat dalam keadaan dia berihram. Sayd al-muhrim, yaitu sayd ini lebih tepatnya kita artikan pada barang ataupun hewan buruan yang dia temukan, baik itu dalam keadaan dia di tanah haram ataupun dia masih berada di tanah yang bukan haram tapi dia sudah mengambil miqat di situ dalam keadaan berihram, maka tidak boleh disahkan ataupun tidak boleh ada jual beli seperti ini. Ini adalah contoh yang pertama yang diberikan oleh sang muallif, yaitu Syekh Alauddin Za'atari. Fala yan'aqid bai' sayd al-muhrim. Tidaklah sah jual beli yang diburu ataupun hewan buruan yang pada dasarnya hewan ini diburu oleh orang-orang yang dalam keadaan berihram. Ini yang pertama. Makanya kalau seandainya dalam keadaan berihram itu sangat-sangat diperhatikan apa yang betul-betul yang tidak boleh kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan. Bahkan ada beberapa hadis di antara hewan yang boleh kita bunuh di dalam keadaan berihram, yang apabila hewan ini pun betul-betul mengganggu kita. Khamsu fawasiq, ada 5 binatang yang digolongkan ke dalam binatang-binatang yang fasik. Fasik maksudnya di sini apabila kita lihat di dalam syarah Muslim oleh Imam Nawawi, dikatakan hewan-hewan 5 macam hewan yang fasik adalah, fasik di sini adalah al-khuruj, hewan-hewan yang keluar daripada tempatnya yang tujuannya kebiasaannya adalah untuk mengganggu orang. Makanya dia katakan khamsu fawasiq, 5 binatang yang fasik yang diperbolehkan untuk kita bunuh, baik itu di dalam keadaan tanah haram ataupun tanah yang halal, yang bukan tanah haram. Apa-apa saja. Yang pertama sekali al-hayyah. Yang pertama sekali adalah ular. Yang ular ini memang mengganggu kita, mengganggu keadaan kita. Kemudian al-gharab al-abqa', yaitu burung gagak. Ini adalah di antara hewan-hewan yang memang dikatakan di sini mengganggu. Kemudian al-fa'rah, tikus. Dan selanjutnya al-kalbul uqur. Dan kita telah bahas tentang jual beli, hukum jual beli anjing sekalipun. Ini di antara hewan-hewan yang tetap digolongkan ke dalam al-fawasiq. Dan yang terakhir al-hadya, yaitu elang. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di hadis yang lain, khamsu fawasiq yaqtulna fil haram al-fa'rah wal aqrab wal hadya wal gharab wal kalbul uqur, yaitu di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ada masuk di dalamnya kalajengking yang juga digolongkan ke dalam hewan-hewan yang fasik. Yang menjadi perhatian kita jemaah sekalian, apabila seseorang yang dalam keadaan berihram dan kemudian berburu dan hewan yang telah dia buru dia jual, maka jual beli yang dia lakukan ini tidak sah. Karena kenapa? Dia berburu ketika dalam keadaan berihram. Selanjutnya, wala yasihhu bai' ma lam yaqbid.
tidaklah sah jual beli yang belum kita kuasai, ataupun yang sering disebutkan dalam keadaan istilah fikih al-qabd, yaitu kita menguasai, menggenggam barang tersebut. Ibaratnya sebagai contoh, kita ingin membeli ataupun menjual mobil. Pertama sekali kita mendatangi showroom mobil, kita mengatakan bahwa saya ingin beli mobil dengan merek A, B, C, D. Setelah itu kita pulang, dan barang yaitu mobil belum kita ambil, belum kita kuasai, belum ada di tangan kita. Ketika kita pulang, tiba-tiba datang kawan kita menjumpai kita dan dia bertanya kepada kita, saya ingin membeli mobil. Yang mobil yang saya ingin beli itu adalah A, B, C, D, sesuai dengan mobil yang telah kita beli tadi. Akan tetapi saat itu mobil yang kita beli tadi itu belum kita pegang bentuk realnya. Karena kita tahu saya sudah beli tadi, kamu beli saja sama saya. Kawan kita suruh dia beli mobil yang sama kita, yang pada dasarnya fisik mobil itu belum kita pegang. Ini dalam pembahasan para ulama disebut dengan al-qabd, jual beli barang yang belum kita pegang fisiknya, yang belum kita kuasai. Maka nanti akan ada pembahasan selanjutnya, apakah qabd itu, apakah kita pegang barang itu, kita kuasai barang yang kita beli itu harus realnya secara hakiki ataupun boleh secara hukmi, secara hukum. Ini ada pembahasan nanti. Akan tetapi secara umum, apabila kita ingin menjual barang, maka barang itu harus betul-betul berada di tangan kita dulu, baru boleh barang ini kita jual ke orang lain. Ini diantara hal yang dikatakan oleh Imam Alauddin Za'tari, di antara jual beli yang tidak boleh. Barang-barang yang ingin kita jual, apabila barang itu belum kita dapatkan di tangan kita, belum kita raih sepenuhnya, maka tidak boleh kita transaksikan ke orang lain. Selanjutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tan'aqid bai'ata fi bai'ah. Tidak boleh ada yang dikatakan dengan jual beli dua transaksi ataupun dua akad di dalam satu barang. Bai'atain fi bai'ah. Kita sering mendengar di antara jual beli yang dilarang di dalam hadis, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'atain fi bai'ah. Maksudnya tidak boleh ada jual beli pada satu barang tapi dua akad sekalian. Sebagai contoh, apabila kita melihat tafsir ataupun bagaimana para ulama mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah, maka akan kita jumpai banyak pendapat, banyak tafsiran, banyak syarah. Akan tetapi al-aqrab, yang paling dekat di antara tafsiran-tafsiran kesemuanya ini adalah, contoh yang paling tepat adalah ayyaqula abi'uka hadha thawb binaqdin bi'asharah wa binasi'atin bi'ashrin. Maksud daripada yang dilarang di sini oleh Rasulullah SAW bai'atin fi bai'ah, contohnya adalah apabila kita mengatakan kepada seseorang, ingin menjual sesuatu kepada seseorang, kita taruh misalnya baju, kita katakan kepada pembeli, saya jual baju ini kepadamu
seharga 10.000 ataupun seharga 30.000, di mana yang 10.000 kamu kasih sekarang secara kontan dan 20.000 kamu kasih secara utang. Ya, barangnya satu, yaitu baju. Akan tetapi di situ ada dua akad. Apa akad yang pertama? Adalah akad jual beli, yang mana harus naqdan binaqdin ataupun yadan biyadin, harus ada barang, ada uang. Akan tetapi di sama waktu ada akad yang kedua di sini. Apa akad itu? Al-qard ataupun ad-dain, akad utang piutang, di mana seseorang ketika kita ingin menjual baju, kita katakan langsung tanpa kita bedakan akadnya, secara mutlak kita katakan, saya jual baju ini 30.000, 10.000 kamu kasih sekarang, 20.000 kamu kasih nanti sebagai utang. Yang hal ini dikatakan oleh para ulama adalah bai'atain fi bai'ah, yaitu dua akad yang berada pada satu barang sekaligus dalam satu waktu. Hal ini ataupun transaksi seperti ini tidak boleh. Dan apabila ada terjadi transaksi seperti ini, maka transaksinya tidak sah. Caranya bagaimana? Kita pisahkan antara akad yang pertama dengan akad yang kedua. Kalau seandainya kita ingin katakan saya jual baju ini 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, ataupun 30.000, 30.000, akan tetapi tidak boleh kita gabungkan langsung akadnya dengan akad utang piutang. Kalau seandainya bertanya kenapa demikian, bukankah sama saja kita pisah akad itu tanpa dengan yang tidak kita pisah, bukankah ujung-ujungnya sama saja, bahwa yang 20.000 nanti kemudian baru dibayar dan 10.000 dibayar kontan di situ, sama saja? Betul, secara pandangan mata kita, sama. Akan tetapi ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika melarang hal ini, akan ada hikmah bagi orang-orang yang betul-betul mengamalkan hadis ini. Akan ada hikmah bagi orang-orang yang betul-betul tafaqquh fid din. Makanya kalau seandainya kita melihat di dalam buku Syekh karangan Syekh Al-Khaslan, yaitu dalam Fiqhul Muamalah Al-Mu'asirah, di situ dijelaskan bahwa begitu banyak terkadang jual beli yang nampaknya bagi kita hasilnya sama saja, sebagaimana yang mungkin tidak sesuai dengan syariat, hasilnya sama saja, nanti di ujungnya sama saja, akan tetapi prosesnya ini tidak sesuai dengan syariat. Contoh sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, kalau seandainya ada orang yang memisahkan akad jual beli yang kontan dengan jual beli yang utang piutang tadi dipisahkan, dengan yang menggabungkan keduanya, sebenarnya sama-sama saja hasilnya nanti di ujung. Akan tetapi bagi seorang muslim yang betul-betul menginginkan yang dia transaksikan, yang dia dapat dari sebuah transaksi itu menjadi berkah, bukan hanya menjadi banyak, akan tetapi menjadi berkah, maka proses ataupun cara yang diberikan oleh Rasulullah SAW harus betul-betul kita terapkan. Kenapa demikian? Karena Islam sangat-sangat ingin menjauhkan yang namanya gharar, ada kecurangan, ada tadlis, ada kecurangan di dalam sebuah transaksi, ada sebuah kesamar-samaran yang tidak jelas, nampaknya ada yang namanya riba, tidak boleh sama sekali ada di dalam transaksi Islam. Kalau seandainya ingin kita buat sebuah kaidah secara umum, jamaah sekalian, apabila kaidah ini jamaah sekalian kuasai dan pahami betul-betul, maka sangat mudah membedakan transaksi ini boleh ataupun transaksi
Ini tidak boleh dalam Islam. Muamalah yang dilarang di dalam Islam berujung kepada 4 kaidah dasar, yang apabila kita dapati salah satu daripada kaidah ini, maka yakinlah transaksi yang kita lakukan itu tidak sah, tidak diridhai dan tidak boleh. Yang pertama sekali, tidak boleh ada al-jahalah, al-gharar. Tidak boleh ada kebodohan, tidak boleh ada gharar. Maksudnya apa? Kita telah jelaskan begitu sering contoh daripada gharar. Seseorang yang ingin membeli sesuatu, akan tetapi misalnya seseorang ini melihat sebuah pohon mangga yang belum berbuah, yang kebiasaannya kita lihat apabila ada muge datang, seseorang yang betul-betul ahli dan kebiasaannya pasti ingin membeli buah-buahan yang ada di pedesaan misalnya, pasti langsung dicater. Pohon ini saya charter dengan harga sedemikian. Padahal pohon ini belum berbuah. Yang ada kemungkinan akad yang telah terbentuk di saat itu bisa saja lebih kepada beruntung orang-orang yang penjual ataupun pembeli. Kita sering melihat buah mangga yang belum berbuah langsung dibeli dengan harga tertentu. Akan tetapi ketika berbuah, bisa saja buahnya tidak sesuai dengan taksiran di awal akad tadi. Maka jual beli seperti ini disebut dengan jual beli gharar yang tidak boleh ada. Karena kenapa? Baik itu nanti kemungkinan diuntungkan pembeli ataupun diuntungkan penjual. Baik di situ nanti ada yang dikorbankan, baik itu yang dikorbankan adalah penjual ataupun yang dikorbankan adalah pembeli. Sama-sama ada yang dirugikan di situ, ada yang diuntungkan. Di dalam Islam kita tahu jual beli hanya boleh ada apabila ada rasa suka sama suka. Innamal bai'u an taradin. Hanya saja pembolehan jual beli itu karena ada rida sama rida, suka sama suka. Tanpa itu tidak boleh jual beli itu disahkan. Jadi kaidah yang pertama, tidak boleh ada kebodohan ataupun gharar di dalam jual beli. Apabila ada hal ini, maka yakinlah jual beli ataupun transaksi kita ini masih kurang tepat, masih salah. Kaidah yang kedua, jamaah sekalian, tidak boleh ada az-zulm. Tidak boleh ada kezaliman. Tidak boleh ada yang menzalimi dan tidak boleh ada yang terzalimi. Sebagai contoh, mohon maaf apabila ada yang tersinggung, akan tetapi contoh ini harus kita utarakan. Sekarang sering kita mendengar asuransi yang konvensional. Kita tidak sebutkan dengan asuransi yang sudah seperti asuransi Islami yang menerapkan kaidah-kaidah Islam. Apakah ada asuransi yang menerapkan kaidah Islam? Pasti ada. Akan tapi mungkin tidak muncul ke publik ataupun masih sangat-sangat sedikit. Sebagai contoh yang banyak sering kita lihat adalah orang-orang yang masuk ke dalam asuransi konvensional. Seseorang masuk asuransi dengan tujuan apa? Mendapatkan klaim apabila terjadi misalnya na'udzubillah kecelakaan. Dengan premi setiap bulan tidak lebih daripada 100.000 rupiah. Kita bisa bayangkan jamaah sekalian, orang-orang yang baru 3 bulan masuk ke dalam asuransi ini dan dia setiap bulan baru membayar setiap bulannya 100.000, kalau 3 bulan dia baru 300.000 rupiah. Qaddarallah wal iyadzu billah, dia terkena musibah. Terkena musibah jamaah sekalian, maka pihak asuransi akan memberikan klaim yang berkali-kali lipat lebih besar daripada premi yang telah dia bayar ini. Maka di sini jamaah sekalian akan ada yang terzalimi, dan akan ada yang menzalimi, yang mendapatkan keuntungan. Maka apabila kita bertanya kepada orang-orang yang masuk kepada asuransi konvensional ini, apa tujuan Anda untuk masuk ke dalam asuransi ini? Untuk mendapatkan benefit yang lebih
dan memberikan sesuatu yang sedikit. Memberikan sedikit, mendapatkan yang lebih banyak. Inilah tujuannya. Mendapatkan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal yang sedikit. Hal ini tidak boleh di dalam transaksi jual beli Islam. Karena kenapa? Ada yang namanya az-zul. Ini adalah kaidah yang kedua ataupun kaidah kawaid yang menyebabkan sebuah transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketiga, di antara hal yang tidak boleh ada di dalam transaksi, dan kalaupun ada maka transaksi ini dilarang, tidak sah, adalah riba. Kita tahu riba ini adalah hal yang sangat-sangat besar, bukan perkara kecil. Sekarang begitu banyak transaksi-transaksi yang ada riba di dalamnya, akan tetapi dibalut dengan kata-kata yang sangat-sangat lembut, nampak ringan, padahal Allah Subhanahu wa taala menantang perang bagi orang-orang yang berbuat ataupun bertransaksi ataupun ikut serta menandatangani dan lain sebagainya hal-hal yang berkenaan dengan riba ini. Sebagai contoh jamaah sekalian, kita sering menyebutkan apabila kita ingin menabung uang di bank dengan kata-kata apa? Bunga. Padahal bunga ini apa jamaah sekalian? Bunga ini adalah ainur riba. Kita tidak mengatakan bahwa tidak boleh menabung uang di bank, tapi kita mengatakan bahwa yang betul-betul riba harus kita katakan itu riba. Tidak boleh kita buat istilah-istilah yang lain. Jangan sampai ketika kita mendengarkan yang namanya bunga itu menjadikan kita tidak begitu takut, menjadikan kita biasa-biasa saja bermain dengan hal-hal yang seperti ini. Ini adalah kaidah yang keempat jamaah sekalian. Selanjutnya kaidah yang ketiga dan kaidah yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah di dalam transaksi kita adalah al-aqdu al-muaddi ilal haram. Akad yang mula-mulanya baik, mula-mulanya halal, mula-mulanya sah-sah saja, akan tetapi apabila menjadikan ataupun bisa mendatangkan kepada hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, maka akad yang awal mulanya ini boleh menjadi tidak boleh. Contoh, apabila kita sebagai contoh ini jamaah sekalian, apabila kita ingin membeli senapan, kita tahu ada beberapa orang ataupun di beberapa negara jual beli senapan itu diperbolehkan dengan ada izin tertentu yang pada dasarnya sah-sah saja, di negara sudah diizinkan misalnya, dan kita melaksanakannya dengan akad jual beli yang betul-betul sesuai dengan syariat, sah, sesuai dan halal. Akan tetapi di beberapa kondisi jual beli senapan ini tidak diperbolehkan, yaitu di kondisi dalam keadaan peperangan, yang ada kemungkinan apabila diperbolehkan transaksi jual beli senjata saat itu, senjata yang telah kita beli ada kemungkinan untuk kita pergunakan untuk peperangan yang bisa menjatuhkan nyawa-nyawa orang yang lain, yang tidak boleh pada dasarnya dibunuh, ataupun kita dekati orang-orang yang memang tidak boleh di dalam Islam untuk kita bunuh. Jadi akad yang seperti ini mula-mulanya diperbolehkan, yang mana pada dasarnya izinnya negara dan lain sebagainya telah ada dan semuanya oke, halal, akan tetapi bisa mendatangkan hal al-muaddi kepada hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat, yaitu peperangan, mafsadahnya yang lebih besar daripada maslahah, maka menjadikan akad ini juga tidak boleh, menjadikan akad yang awal mulanya boleh menjadi tidak boleh. Jadi ini adalah 4 dasar jamaah sekalian. 4 dasar ini menjadi ukuran, tolak ukur apapun transaksi yang ingin kita lakukan. Maka jangan heran kalau seandainya ada sebuah
transaksi yang ingin kita lakukan, tiba-tiba Islam ataupun kita belum mengetahui sebelumnya, tiba-tiba kita tahu bahwa transaksi ini haram ataupun kurang tepat. Kenapa? Pasti ada unsur keempat ataupun salah satu daripada empat ini yang ada dalam transaksi itu. Jadi demikian jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan wala bai' wa salaf. Tidak boleh ada jual beli yang menggabungkan ataupun ada jual beli yang sekalian dengan transaksi jual beli dan utang piutang. Itu hampir sama mirip dengan pembahasan kita yang ketiga tadi. Sebagai contoh, seorang mengatakan abi'uka hadhihi sayyarah bisyartin an taqridani 10 riyal. Misalnya seperti itu. Saya jual. Kita tahu ada seseorang yang menginginkan, sangat menginginkan mobil kita misalnya. Tidak ada tipe lagi di luar sana sebagaimana tipe mobil kita, sangat sudah antik. Kita mengatakan, baik, saya jual mobil saya ini kepadamu seharga 100 juta dengan syarat kamu memberikan pinjaman uang kepada saya dengan jumlah 150 juta. Jadi ada iming-iming, ada syarat, ada sesuatu yang disyaratkan dalam jual beli. Tidak boleh ada pensyaratan tertentu di dalam jual beli. Kalau seandainya ada mengatakan orang seperti ini, baik saya jual laptop ini kepadamu seharga sedemikian dengan syarat kamu memberikan pinjaman kepada saya dengan jumlah demikian. Dia mau tidak mau karena sangat menginginkan barang yang kita miliki ini, tipe yang kita miliki ini yang tidak ada lagi di pasaran, dia akan mengiyakan hal ini. Tapi di dalam Islam tidak boleh jual beli seperti ini. Karena kenapa? Akan berpulang kepada hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, ada kemungkinan gharar, ada kemungkinan hal-hal yang samar di sini yang akan menguntungkan sebelah pihak saja, akan tapi merugikan pihak yang lain. Maka ukurannya adalah 4 kaidah tadi. Apabila bisa betul-betul kita hindari, insya Allah transaksi kita pasti akan sah dan mendapatkan berkah kepada Allah. Maka kalau seandainya hal ini betul-betul kita bisa lakukan dan bisa kita tinggalkan, yakinlah setiap transaksi yang kita lakukan pasti insya Allah akan membawakan keberkahan. Ingat, berkah itu bukan banyak, bukan hanya banyak, akan tapi berkah itu akan lama habis. Orang-orang akan menganggap orang-orang yang mendapatkan keberkahan mungkin uangnya tidak banyak, tapi orang-orang yang betul-betul mengamalkan hadis ataupun tuntunan Rasulullah SAW tidak peduli dengan hal yang banyak, karena yakinlah kalau seandainya ada keberkahan pasti akan terasa cukup dan pasti tidak akan merasa kekurangan. Jadi seperti itu. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya, Ustaz, mengenai ini Pak Ustaz, misalnya kan ini kita jual beli, barang belum ada, tapi kita cek di distributor kita barang ada. Nah, jadi kita minta ke pelanggan untuk memberikan deposit lah, panjar gitu ya. Nah, tetapi kita belum deal sama distributor, artinya kita minta dulu uangnya dulu lah, baru setelah dia memberikan panjar dan kita sudah yakin dia memang berniat untuk membeli, baru kita memesan. Nah, atau sekarang kasusnya apa kita harus dealkan dulu ke distributor baru kita terima panjar. Nah, ini yang mana yang lebih ininya Ustaz? Baik, barakallahu fiik atas pertanyaannya, Masya Allah. Ini dalam istilah fiqhul muamalah sering disebutkan dengan istilah at-tawarruq al-masrafi, yaitu seseorang yang ingin membeli sesuatu barang lalu datang ke bank supaya bank ini mau membeli ataupun mau menjadi perantara pembelian. Yang harus kita ketahui dalam pemberian seperti ini ataupun dalam transaksi seperti ini akan ada sedikit
permasalahan di dalam al-qabd tadi, di dalam proses kita menguasai barang itu. Kenapa demikian? Ada beberapa aspek yang bisa kita bahas dalam pertanyaan ini. Yang pertama, jual beli. Kita tidak bahas seperti jual beli online yang mana barang belum kita dapat dan kita juga belum mengirimkan uang. Jadi kita memesan, ibaratnya jual beli online, kita memesan HP di online shop. HP ini belum datang kepada kita dan kita belum memberikan uang. Jadi sama-sama belum. Hal seperti ini dibolehkan oleh para ulama dengan syarat bil mu'adah. Maksudnya jangan dikatakan akad, akan tapi seperti di bawah akad disebut dengan al-wa'du. Jadi ada kemungkinan kalau seandainya orang yang ingin menjual HP ini kepada kita, ataupun misalnya kita taruh barangnya mobil lah, mobil ini kepada kita tidak jadi, maka kita jangan marah. Ataupun sebaliknya, kita tiba-tiba dalam perjalanan menarik diri, tidak jadi membeli barang ini, juga jangan sampai marah. Kenapa? Sama-sama belum ada hal yang kita berikan. Barang belum datang, uang belum sampai kepada sang penjual. Jadi di sini disebutkan al-bi' bil mu'adah. Ini sering disebutkan dengan jual beli yang harus ada kemungkinan di dua belah pihak untuk meng-cancel transaksi, baik dari pihak penjual dan pihak pembeli. Ini satu sisi. Pembahasan yang selanjutnya adalah yang lebih tepatnya apabila kita beranjak kepada bank, sering disebut dengan pembahasan at-tawarruq al-masrafi. Seseorang yang ingin membeli barang tidak memiliki dana yang cukup, mendatangi bank dan bank yang akan membeli barang ini. Yang perlu digarisbawahi jamaah sekalian, ini adalah pembahasan yang sangat-sangat sering dibahas. Ketika bank membeli mobil, taruhlah misalnya, dia tidak menaruh namanya sebagai pembeli. Dia tidak menaruh namanya sebagai pembeli, melainkan dia langsung menjadi perantara supaya mobil ini bisa langsung diberikan kepada kita. Jadi namanya tidak ditaruh sebagai pembeli, itu bukan bank. Bank hanya sebagai bentuk perantara saja. Padahal hakikat yang namanya jual beli harus jelas, penjual, pembeli harus betul-betul. Akan tapi bank tidak mau mencantumkan namanya sebagai pembeli mobil ini supaya apa? Di setiap tahun ketika ada yang namanya nanti pertanggungjawaban, bank tidak dikenakan dharibah ataupun pajak dari apa yang telah dia beli. Karena kenapa? Dia langsung memberikan kepada orang lain. Yang intinya bank tidak mau rugi sama sekali. Yang ingin kita katakan adalah di sini akan ada yang tidak terpenuhi di dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu tidak ada yang namanya qabd. Bank tidak menguasai barang itu ketika membeli, melainkan dia hanya memberikan dirinya untuk menjadi perantara dan barangnya langsung diberikan kepada kita. Seakan-akan yang membeli langsung kita, padahal yang membeli adalah tadi bank. Jadi kalau seandainya, sekali lagi, kalau seandainya kita sudah yakin ingin membeli suatu barang dan barang itu betul-betul telah ada dan kita ingin melalui bank, maka yakinlah ataupun cek terlebih dahulu bank itu betul-betul tidak membeli barang itu. Jangan sampai terjadi bank tidak membeli barang, melainkan bank langsung memberikan barang itu dengan nama kita. Dan pada dasarnya nanti di akhir-akhir yang menguntungkan, yang mendapatkan keuntungan adalah bank. Karena kenapa? Bank sudah memberikan pinjaman kepada kita dan dia ketika kita melunasi pinjaman kepadanya, kita dikenakan bunga. Dan itulah hakikat pinjaman kepada bank. Tidak ada pinjaman yang bebas daripada bunga. Jadi mungkin kalau seandainya ada pilihan-pilihan lain, kecuali tidak ada pilihan lain, mungkin sudah sangat darurat.
Kalau masih ada pilihan-pilihan lain tanpa harus mengambil pilihan untuk meminjam pinjaman, membeli barang melalui bank dan lain sebagainya, maka pergunakanlah pilihan-pilihan lain terdahulu. Karena yakinlah jamaah sekalian, ketika kita membahas tentang masalah al-masarif, akan banyak orang-orang yang tersinggung. Akan tetapi yakinlah, ketika kita menaruh uang kita di bank, maka itu ibaratnya kita hanya menguntungkan 5% saja orang di muka bumi ini. Ketika kita menaruh uang di bank, yakinlah yang kita untungkan adalah kurang lebih 10% orang di muka bumi ini. Kenapa demikian? Penjelasannya sangat detail. Maka yakinlah jemaah sekalian, kalau seandainya ada cara daya upaya kita supaya tidak melakukan pinjaman dan lain sebagainya, mengikat diri dengan bank, maka jangan lakukan. Karena kenapa? Yang namanya utang piutang itu bukan perkara hal yang mudah. Di dalam Islam tidak boleh berhutang, bahkan dilarang kalau seandainya tidak memungkinkan dalam keadaan darurat, jangan berhutang. Yughfaru lisyahid kulla dzambin illa ad-dain. Diampuni seluruh dosa orang-orang yang telah syahid di dalam peperangan ataupun di jalan Allah, kecuali apabila dia masih tersisa utang piutang. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan jawaban daripada ini bisa menjawab. Mungkin pertanyaan tadi agak lebih spesifik, tapi saya menjawab lebih umum. Supaya apa? Supaya tidak terlalu detail ke situ, dan supaya jamaah sekalian bisa menghindari sebisa mungkin meminta pinjaman kepada bank. Saya ingin menginginkan hal itu. Akan tapi kalau seandainya dalam keadaan darurat, tidak ada jalan lain, maka diperbolehkan, tapi betul-betul untuk dalam keadaan darurat saja. Kalau seandainya pun ingin menjual, membeli, maka yakinlah, bacakanlah syarat-syarat. Kebanyakan daripada kita melakukan transaksi dengan bank, akan tapi syarat yang diberikan oleh bank kita tidak baca karena terlalu banyak. Kita langsung modal tanda tangan saja. Jadi hal ini jamaah sekalian, sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah kalau seandainya ke depan kita buka sesi tanya jawab lebih panjang, lebih bisa ada timbal balik supaya lebih aktif insya Allah. Karena sekarang sudah waktu azan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.